Awalnya tentara Indonesia, yaitu Yonif Rider 321, menyisir perjalanan mendekati lokasi OPM untuk melakukan serangan. Namun gerakan pasukan tentara Indonesia diendus atau terdeteksi oleh pasukan OPM. Alhasil, pertempuran dimulai. Ketika pasukan OPM mendeteksi adanya prajurit atau anggota tentara Indonesia, pasukan OPM langsung menembaki pasukan tentara Indonesia. Sebenarnya pasukan OPM ini sudah lama berjaga-jaga menanti kedatangan tentara Indonesia. Dan akhirnya perang pecah dimulai. Konflik OPM dan tentara Indonesia menyebabkan satu anggota terbaik TNI gugur dalam pertempuran kemarin. Pasti ada pertanyaan, kenapa Indonesia selalu menjadi korban atau gugur dalam pertempuran melawan OPM? Dan kenapa tentara Indonesia tidak mengirim pasukan khusus saja yang dimiliki militer Indonesia yang katanya dikenal di dunia, yang jago perang di hutan dan di pegunungan? Banyak yang bertanya-tanya, kenapa tentara Indonesia menumpas OPM saja belum selesai-selesai hingga saat ini? Banyak yang gugur atau menjadi korban di pihak TNI. Kenapa nggak sekalian dikirim pasukan khusus saja ke Papua untuk membasmi OPM? Saya akan menjawab sedikit. Memang tentara Indonesia atau tentara kita sudah dilatih atau digembleng saat latihan di hutan. Memang walaupun tentara kita atau tentara Indonesia ini sudah dilatih, digembleng habis-habisan saat latihan di hutan, bahkan di pegunungan dan di rawa, perlu diketahui bahwa pasukan OPM ini juga memiliki strategi perang gerilya. Dan pasukan OPM ini juga sudah menguasai wilayah pegunungan tersebut. Pasukan OPM ini juga sudah terbiasa hidup di hutan belantara Papua. Jadi pasukan OPM ini secara tidak langsung sudah menguasai medan pertempuran, sehingga ini menjadikan tantangan bagi pasukan Indonesia. Tentara Indonesia gugur bukan berarti tentara kita tidak memiliki strategi atau kemampuan yang cerdik untuk membasmi OPM. Saya yakin tentara Indonesia pasti bisa membasmi pasukan OPM, karena pasukan Indonesia juga memiliki pasukan khusus, yaitu pasukan yang beroperasi di hutan atau dikhususkan berperang di belantara atau di pegunungan. Saya yakin tentara Indonesia pasti bisa membasmi pasukan OPM, karena pasukan Indonesia juga memiliki pasukan khusus yang terlatih, yaitu pasukan yang beroperasi atau dikhususkan berperang di pegunungan atau di hutan. Tentara Indonesia memang dikenal dunia sebagai tentara yang jago perang di dalam hutan atau di pegunungan. Namun perlu digarisbawahi, pasukan Indonesia yang gugur itu bukan berarti pasukan kita ini tidak memiliki taktik perang gerilya. Hanya saja pasukan OPM atau KKB ini sudah menguasai medan pertempuran, dan pasukan yang dilibatkan ke Papua bukanlah pasukan khusus. Dan ada banyak pertanyaan lagi, kenapa Indonesia tidak mengirim drone untuk mengintai atau melakukan serangan ke wilayah OPM? Panglima TNI dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan menggunakan senjata canggih apapun untuk menumpas OPM, apalagi menggunakan pesawat tempur. Itu sangat tidak mungkin karena persoalan Papua ini sangat-sangat sensitif. Artinya menghadapinya juga tingkat kesulitannya begitu banyak. Teknologi itu membantu, mempermudah, mempercepat, dan seterusnya. Tapi kan proses pengadaan itu berlaku kalau di institusi pemerintah. Ada beberapa negara yang sedang mengintai perkembangan atau situasi yang ada di dalam Papua. Jadi Indonesia harus berhati-hati dalam membasmi OPM atau pasukan KKB ini. Jika Indonesia membasmi OPM dengan senjata alutsista atau pesawat tempur yang canggih, maka Indonesia nantinya akan kena sanksi internasional atau embargo oleh Amerika Serikat.
Karena banyak negara Pasifik seperti Vanuatu, Australia juga mendukung kemerdekaan Papua. Karena negara Amerika akan menilai bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua. Alhasil, negara-negara yang mendukung KKB akan langsung mendesak PBB untuk mengirim pasukan ke wilayah Papua demi perdamaian atau kemerdekaan Papua. Dan akhirnya negara asing yang pro atau yang mendukung OPM ini akan gembira melihat ini. Dan negara seperti Vanuatu dan negara Pasifik lainnya yang dibosi oleh negara Australia pasti akan melakukan sesuatu agar Papua bisa merdeka. Contohnya seperti Timur merdeka karena ada keterlibatan negara asing seperti Singapura, Australia. Nah, ada negara kecil yaitu negara Vanuatu yang sangat vokal mendukung Papua merdeka. Vanuatu negara kecil yang masuk kategori negara miskin di dunia. Negara kecil ini membuat Indonesia, namun negara kecil ini tidak takut-takut dengan Indonesia karena negara kecil Vanuatu ini membuat Indonesia tidak nyaman berjalan dalam diplomasi internasional. Negara Vanuatu selalu menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua.